lainnya, termasuk kemampuan atau skill konselor di dalam keterampilan komunikasi konseling, ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang kepribadian konselornya, ya. Kepribadian konselor sangat penting, ya, harus dimiliki oleh konselor di dalam membantu konseli menyelesaikan masalah-masalah dalam 4 bidang tadi: pribadi, akademik, sosial, dan karir. Boleh, tidak kurang boleh. Masalah pribadi, sosial, belajar atau akademik, karir, boleh. Ya, yang jelas masalah daripada konseli itu ada 4 bidang itu tadi. Ya. Mohon maaf sekali lagi, bisa didengarkan ya suara saya? Bisa ya? Bu Ratu, bisa? Didengar suara Bisa, saya? Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Nah, kepribadian, ya. Kepribadian itu pribadi, ya. Kita mencari apa namanya kata pribadi, ya, dalam bahasa Indonesia. Apa sebetulnya istilah kepribadian atau pribadi? Menurut bahasa Indonesia adalah karakter yang memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Ya, ada juga yang mengartikan bahwa kepribadian merupakan citra diri sosial. Jadi orang yang satu dan orang yang lain akan memiliki citra diri sosial yang berbeda-beda. Maka kita bisa menyatakan bahwa pribadi orang ini A, ya, orang ini baik, pribadi orang B ini semacam ini, ya. Itulah yang dinamakan dengan kepribadian sebagai citra diri sosial. Selanjutnya, bagaimana kalau menurut para ahli, ya, kepribadian menurut para ahli dalam buku personality, ya, psikologi personality, psikologi kepribadian, menurut Gordon Alford, ya, William Sheldon, dan Raymond Cattell melalui teorinya trait teori menekankan pada aspek-aspek kepribadian yang bersifat melekat. Ya, artinya apa? Dalam kepribadian itu ada unsur yang sifatnya itu menetap, ya, yaitu salah satunya namanya temperamen, ya. Ada yang menyatakan bahwa namanya temperamen, karakteristik dasar, nggak bisa berubah. Itu dari endogen, ya, bawaan sejak lahir, keturunan, ya, keturunan. Kemudian kalau menurut aliran behavioristik, ya, bahwa kepribadian itu dapat dipengaruhi dan dipelajari dari lingkungan, gitu loh. Kalau menurut aliran tingkah laku ini, behavioristik. Nah, yang sifatnya eksogen, ya, di luar daripada keturunan atau faktor bawaan atau faktor dasar tadi itu. Yang artinya apa? Jadi orang memiliki karakteristik yang bisa saja berubah karena pengaruh lingkungannya. Atau dia juga bisa belajar karakteristik yang lebih baik. Ya, saya kasih contoh ini ada. Anda kalau ke McD atau KFC, ya, Anda pasti akan menemukan pelayan-pelayan yang sangat baik sekali. Karena mereka ini belajar memang karakteristiknya diajarkan, ya, link and match. Cara belajar melayani itu diajarkan. Selamat pagi Mbak, selamat siang Mbak, selamat sore Mas, Pak, ya. Ada yang bisa saya bantu? Ini ada paket A, paket B, ya. Nah, itu sangat
baik sekali pelayanannya, cara ngomongnya, santun mereka, karena memang karakteristiknya dipelajari, gitu, ya, karakteristiknya dipelajari. Nah, kalau sampean tahu, ya, kalau anak-anak kalian mau tahu karakteristik dasarnya, itu di rumahnya atau temannya yang akrab akan tahu karakteristik dasarnya, itu muncul, ya. Karakteristik dasar tadi itu pasti tahu teman-temannya, ya. Oh, ternyata kalau kebiasaan sehari-harinya ya karakteristiknya kayak begini, misalnya, ya. Misalnya seperti tadi katanya Bu Ratu, Pak Sarwono, ya, maaf. Tadi orang Surabaya bilangnya api, api-api. Apa namanya, bahasanya itu bahasa ngoko yang agak kasar, ya. Orang Surabaya itu, ya. Kalau orang Bandung itu asik, apa namanya, ada cengkoknya. Orang Bandung kalau ngomong asik, ya. Apa Ya, itu? Kali Bandung. Kali Bandung api-api itu pura-pura, Pak. Kabar itu bagaimana kalau orang Bandung? Kalau di Bandung itu, Pak, api-api itu sama dengan pura-pura. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kepribadian seseorang itu sebetulnya adalah kalau dari katanya, ya, dari apa namanya, istilahnya, dari istilahnya itu sebetulnya persona, ya. Persona itu topeng. Topeng. Jadi kita nggak akan tahu tanpa kita sendiri sering bersama dia. Karena di dalam kepribadian itu ada unsur-unsur dasar tadi itu, karakteristik dasar bawaan, namanya temperamen, kemudian ada attitude, sikap, yang terakhir ada trait, karakter hasil belajar. Jadi bisa jadi, mohon maaf, ya, seperti saya orang Surabaya kasar, ya. Ketika saya mengajar, ya, sikap saya baik-baik sekali, ya, respon terhadap orang lain baik sekali, ya. Karena apa? Karena karakteristik, karena trait yang saya pelajari sebagai seorang pendidik, saya mungkin akan baik-baik, gitu loh. Tapi ketika Anda datang ke rumah saya, kemudian menginap, akan tahu sebetulnya keaslian, ya, karakteristik dasarnya, temperamennya, loh. Ternyata Pak Arif ini kalau ngomong kasar, ya, keras, gitu loh. Maksudnya keras, ya, keras, gitu. Ya, ngomongnya keras. Tidak sebagaimana saat dia itu ngajar. Saat ngajar, saat melayani konseling, gitu loh. Oke. Saya akan menggarisbawahi dari istilah secara bahasa, secara lugawi, bahwa kepribadian ini itu ada dua. Karena karakteristik bawaan, ya, yang disebut tadi temperamen, ada karakteristik yang belajar. Karena itu, konselor sangat bisa, walaupun orang Batak yang keras, walaupun orang Surabaya yang keras suaranya, nadanya, ya, orang Madura yang keras nada suaranya, intonasi suaranya, tapi dia bisa mengelola intonasi suaranya, ya, kata-katanya dengan santun, dengan halus, karena hasil belajar. Oleh karena itu, para adik-adik semuanya, mahasiswi, mahasiswaku semuanya, tentu akan bisa belajar menjadi konselor yang santun, menjadi konselor yang kepribadiannya sangat-sangat indah. Qaulan karimah, ya, qaulan karimah, kata-katanya sangat indah, gitu ya, qaulan karimah. Oke, selanjutnya pengertian konselor Islam, ya. Sekarang pengertian konselor Islam. Konselor Islam, hakikatnya konselor Islam itu adalah seorang yang membantu individu menemukan pemecahan masalahnya dengan mengajarkan, mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah kepada konseli untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya
dengan benar dan kukuh. Mbak, Mas, Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau punya masalah, kompensasinya macam-macam. Kompensasinya macam-macam. Kalau dia masih punya kesabaran, masih punya iman, dia mungkin larinya ke Al-Quran. Ya, kalau dia masih punya kesabaran, punya iman, dia larinya mungkin ke ibadah, sholatnya ditingkatkan, atau dia melakukan wisata religi, ya, wisata religi. Yang punya uang, bagi pengusaha yang stres, mungkin mereka bisa ke Makkah dan Madinah, umroh sebagai terapi, wisata religi. Bagi mereka yang keimanan dan kesabarannya berkurang, ya, ketika mereka punya masalah, apa yang dilakukannya, kompensasinya lain. Bisa lebih jauh dia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan baik itu milik Allah. Ya, akan jauh dari Allah, lari dari Allah, mencari kompensasi yang lain. Maka konselor Islam kehebatannya adalah mengajak mereka waruju ilaihi, ya, kembali kepada Allah, bisa di dunia dengan niatan yang baik, gitu loh, untuk menyadari kesalahan-kesalahannya, mohon kepada Allah agar diberikan solusi, tidak diberikan ujian yang sangat berat dan tidak mampu memikulnya dan tidak mampu menghadapinya. Ini konselor Islam. Perbedaan konselor Islam dengan konselor pada umumnya di sini letaknya, ya. Jadi sekali lagi konselor Islam adalah konselor yang membantu individu menemukan pemecahan masalahnya, mengajak kepada konselingnya untuk kembali kepada fitrahnya, ya, kembali kepada fitrahnya, yaitu kembali kepada Allah, jalannya Allah. Ini kepribadian konselor Islam. Profilnya konselor Islam. Yang pertama adalah konselor Islam itu seorang mukmin yang memiliki pemahaman mendalam tentang tuntunan agama Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta taat padanya. Jadi konselor Islam itu harus seorang yang mukmin, ya, memiliki pemahaman mendalam tentang tuntunan agama Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Anak-anakku sekalian, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, iya ya, benar ya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini ya, FTK ya? Iya, betul, Ya. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sangat-sangat mampu, ya, sangat-sangat mampu. Konselor itu kalau di dalam undang-undang SNP, Standar Nasional Pendidikan tahun 2007 ya, insya Allah ya, 2003 nomor 27 itu bahwa konselor adalah guru, pamong, itu sama dengan konselor. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang di bingkai pendidikan Islam di Fakultas FTK sangat berkompeten untuk menjadi konselor Islam. Kemudian yang kedua, profil konselor Islam harus memiliki empati yang tinggi atau perhatian yang tinggi pada orang lain yang membutuhkan bantuannya. Ya. Jadi kalau mau jadi konselor Islam itu, mau jadi guru, harus care sama orang lain. Harus suka peduli sama orang lain, ya. Jadi Anda bisa menilai dirinya sendiri. Aku ini ada passion apa enggak? Ada panggilan jiwa enggak menjadi guru, menjadi konselor, ya. Salah satunya adalah empati yang tinggi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ikhlas, tulus berbakti, ya. Kalau semboyannya Kementerian Agama tulus beramal, ikhlas beramal. Jadi kita ikhlas tulus berbakti atau melakukan kegiatan sosialnya.
Yang keempat adalah penghargaan yang tinggi atau positif regard. Ya, penghargaan yang positif kepada orang lain. Contoh gini, Anda nanti jadi guru, ya, anak-anakku jadi guru, di saat PPL misalnya, ada siswa yang memang suka terlambat. Ya, suka terlambat dia datang. Kita langsung menjustifikasi. Walah, mesti anak ini yang datang ke ruang konseling. Mesti anak ini. Walah, mesti anak ini. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi siapapun yang datang kepada kita, ya, kita tidak boleh menjustifikasi kepada mereka bahwa mereka punya masalah. Tidak boleh. Bahwa mereka akan konseling dengan kita. Tidak boleh. Ya, itu kita latih dengan cara setiap kali kita bertemu dengan orang lain, itu kita kembangkan pikiran positif. Ya, bahwa mereka datang ke kita ini bukan karena ada kemauan, ada tendensius, ya. Jangan-jangan nama ini mau pinjam uang, tidak boleh. Ya, misalnya ada teman kita yang tidak pernah ketemu kita, kok kamu kalau bahasa Jawa janur gunung, Pak. Ya, kalau bahasa Jawa itu janur gunung, apa ya istilahnya? Janur gunung ya. Kamu tapi tiba-tiba datang itu apa? Kalau orang Bandung apa ya? Kadengaren. Kalau orang Jawa itu kadengaren. Oh, ini nggak pernah ketemu saya, kok tiba-tiba ketemu saya ini, jangan-jangan ini ada maunya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi, 3 saja yang harus diingat anak-anakku sekalian, kepribadian konselor. Ini saya ngambilnya juga dari Rogers, ya, kepribadian konselor. Rogers dalam teori person-centered therapy berpusat pada konseling. Apa menurut Rogers? Yang pertama, genuine, ikhlas. Ya, ikhlas. Yang ketiga adalah penghargaan positif. Ya, saya punya lagu yang saya ciptakan sendiri. Saya kepingin bernyanyi sama anak-anakku semuanya yang ada di sini. Ya, coba suaranya di unmute, coba kita nyanyi bersama. Tentang pribadi konselor, ya, konselor Islam. Wahai kawanku, saudara, ikuti. Islam Indonesia. Baca ya kalau gitu ya. Bapak dulu, nanti kita Pak. Iya, Mangga. Akan dulu aja ya. Wahai kawanku, saudaraku, kami konselor Islam Indonesia, kami ada untukmu, kami ada denganmu, bersama kami sejahtera, bergembira, bergembira, bergembiralah selalu. Perhatian yang tinggi, ikhlas tulus berbakti, pribadi konselor yang Islami, berlandaskan Quran dan sunnah Nabi, pedoman berprofesi, bergembira, bergembira, bergembiralah selalu. Ingatnya, perhatian yang tinggi, ikhlas tulus berbakti, pribadi konselor yang Islami, dan sunnah Nabi, pedoman kami berprofesi, bergembira, bergembira selalu. Ayo, ayo. semuanya sekarang. Ambil suara. Semuanya siap.
Yo, ini luar biasa ya, semua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wahai kawanku, saudaraku, kami konsep Indonesia. Kami ada untukmu, kami ada denganmu, bersama kami sejahtera. bergembira, Selalu berhati yang tinggi, kelas tulus berbakti, pribadi yang islami, berlandaskan Quran dan sunnah Nabi, pedoman kami berprofesi, bergembira, selalu. Perhatian yang tinggi, ikhlas tulus berbakti, pribadi konselor yang sejati, berlandaskan Quran dan sunnah Nabi, pedoman kami berprofesi, bergembira selalu. Ya, anak-anak itu. Jadi kalau ada perguruan tinggi PTK ya, perguruan tinggi tenaga keguruan yang lainnya menanyakan kepada anak-anakku, konselor Islam itu apa sih bedanya dengan konselor yang lainnya? Nah, itu tadi perhatian yang tinggi, ikhlas tulus berbakti, pribadi konselor yang Islami. Ya, jawabannya itu ya. Jadi kalau ditanya sama perguruan tinggi lain, apa sih bedanya konselor Islam sama konselor umum? Ya, jawabannya gitu. Perhatian yang tinggi, ikhlas tulus berbakti, pribadi konselor yang Islami, berlandaskan Quran dan sunnah Nabi. Apa tadi? Pedoman kami berprofesi, itu yang bedakan ya. Nah, kalau mereka barangkali pedomannya adalah teori-teori dari bahasa. Kalau kita pedomannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian, pribadi seorang konselor Islam dalam Al-Quran itu ada di dalam surat As-Saff ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Subhanallahul azim. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi anakku harus benar-benar dibimbing tadi, benar-benar keaslian bahwa Anda orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Jadi di dalam memberikan konseling kepada konsuli, Anda sendiri ini sudah melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan menyuruh konsuli untuk taat kepada Allah, sementara kita sendiri tidak taat kepada Allah. Kalau kita menyuruh saja tanpa kita melaksanakan, maka konselor itu akan dilaknat sama Allah karena dia seperti orang munafik. Di dalam surat Quran, surat Al-Baqarah ini, ya, di ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim.
Masalun kamasalil ladzi istawqada naran falamma Allah asma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat, mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah sangat membenci orang yang hanya bisa mengajarkan, tapi tidak pernah melakukan sendiri. Karena itu kontrol Islam harus ibda binafsi. Harus memulai dari dirinya dulu. Bahwa menyuruh orang lain untuk taat kepada Allah, kembali kepada Allah, sabarlah. Walanakluanakum bisain ofi wal jui wa nasi minal amwal wal anfusi wa samara wa basri sabirin. Orang lain kamu suruh sabar. Kamu sendiri harus juga sabar. Itu anak-anakku. Jadi jangan sampai orang lain disuruh sabar, kita sendiri nggak mau sabar. Ya, orang lain suruh beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sementara kita sendiri kalau punya masalah, nah ini loh. Ini saya sering kali mengingatkan kepada mahasiswa. Jangan deh statusnya di Facebook, di WA, di WhatsApp group, itu kan status-status galau. Di Facebook misalnya dibaca orang banyak, seluruh dunia bahkan statusnya galau. Padahal mahasiswa STK, mahasiswa agama ya. Nah, padahal orang lain ini sangat berharap kepada kita untuk mendapatkan pencerahan, sementara membaca status kita ini galau. Ya, itu loh. Coba lihat ya, di dalam Facebook saya ya, Facebooknya Arif Ainur Rafiq. Saya tidak pernah menuliskan masalah-masalah galau, saya tidak pernah ikut campur dalam hal politik, saya tidak mau komentar masalah politik, ya. Intinya ya saya mencitrakan diri saya baik-baik. Saya habis memberikan webinar semacam ini. Nanti saya posting di Facebook saya. Kemudian saya hari ini habis masak-masak, saya posting di Facebook saya. Saya tidak mau intinya itu tentang hal-hal yang galau. Ya, saya tidak mau. Justru kepinginnya status di dalam Facebook saya memberikan semangat kepada orang lain. Menginspirasi orang lain. Ya. Jadi sekali lagi kepada anak-anakku, mulailah dari diri kita sendiri. Ya, mulailah dari diri kita sendiri. Status-statusnya, ayo diperbaiki di Facebook. Jangan sampai statusnya status galau. Ya. Oke. Nah, apa sih sebetulnya fitrah itu? Ya. Apa sebetulnya fitrah? Kenapa konselor Islam mengajak konselornya untuk kembali kepada fitrahnya? Fitrah itu di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 itu Bismillahirrahmanirrahim fa'at semua jahat dari dini hanifah fitratallahi allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah dan ditadhinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi sebetulnya sudah ada naluri selalu menghadapkan diri kita kepada agama yang lurus, agamanya Allah itu sudah diberikan oleh Allah. Ya, sebelum dilahirkan kita ke bumi, sama Allah sudah dikasih. Hanya karena lingkungan tadi itu loh. Ya, karakteristik orang itu bisa berubah karena lingkungan tadi itu loh. Ya, sekian menit, sekian jam orang bisa berubah.
Ya, tadi malam di berita ada seorang anak yang membunuh orang tuanya yang saat tidur. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekian menit, sekian jam, orang bisa berubah, lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Maka kita berusaha sebagai kontrolor Islam mengembalikan fitrahnya, menyadarkan kepada mereka, agar mereka tidak putus asa. Oke, yang kedua, fitrah itu sebagai penerima kebenaran. Yang ketiga, fitrah sebagai keadaan atau kondisi penciptaan pada diri insan. Yang keempat, unsur-unsur dan sistem yang dianugerahkan Allah pada manusia, yaitu jasmani, rohani, dan nafas. Ya, dan nafas. Nafas itu jiwa. Ya, nafas itu jiwa. Ini namanya fitrah. Selanjutnya, kalau dalam teori-teori konseling ada namanya pribadi yang baik, dan pribadi yang tidak baik, pribadi yang sehat, dan pribadi yang tidak sehat. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan individu yang fitrahnya baik. Yang pertama adalah dalam aspek akidah, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada keraguan. Yang kedua, individu yang fitrahnya baik, individu yang pribadinya baik adalah menjalankan ibadah hanya kepada Allah dan tidak pada yang lain, sholatnya khusyuk, puasanya rajin, punya uang untuk haji, ya, mau berjihad, ya, sedekah, di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Yang ketiga, orang yang pribadinya baik, orang yang fitrahnya baik adalah dalam hubungan keluarga, ia berbuat baik pada kedua orang tuanya dan kerabatnya. Ya, kalau dia adalah seorang suami, dia adalah suami yang baik pada istrinya. Ya, muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan dengan baik pada istrinya. Kalau dia adalah seorang istri, dia akan baik kepada suaminya. Mencari harta yang halal, membiasakan dengan syariat Islam. Itu adalah pribadi yang baik, itu adalah fitrah yang baik. Kemudian, individu yang fitrahnya baik, hubungan sosial, akhlaknya, bergaul dengan orang lain secara baik, menjauhi kemaksiatan, menjauhi zina, perkataannya benar, amanah, adil, menepati janji, suka memaafkan, amar ma'ruf nahi mungkar, bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, pribadinya tidak sombong. 6, hidupnya praktis, ya, dan profesional, tulus bekerja. Individu yang fitrahnya tidak baik, tinggal mencari dari kebalikan dari yang tadi, ya. Mungkin sombong, sosialnya tidak baik dengan teman-temannya, ya. Oke. Al-Quran dalam pribadi konselor sangat penting sekali. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Al-Quran sebagai rujukan dalam membantu mengembangkan potensi individu untuk berbagai masalah. Hal ini disebabkan Al-Quran adalah pedoman hidup yang pasti. Hidup tentang hakikat manusia yang paling komprehensif. Kemudian menurut para pakar bahwa Al-Quran itu bangsa tetapi seluruh bangsa, bukan hanya satu warna, bukan hanya untuk anyawan, bukan hanya kalangan idealis, tapi material, bukan hanya kalangan individual tapi sosial, bukan hanya untuk orang miskin tapi juga orang kaya, bukan hanya untuk pria tapi juga untuk wanita. Ya. Nah, kemudian para pakar yang lain menyatakan bahwa ketika kita berlandaskan pada Al-Quran, ya, ini jika aku kehilangan tali unta, ya, ini di dalam Quran surat An-Nahl, ya, 89.
Ini dan Quran surat 7 ya 111 menjelaskan jika aku kehilangan tahu tuntas, niscaya aku temukan jawabannya dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran tidak semata-mata untuk menjelaskan akidah dan ibadah saja, karena jika demikian ia teologi. Juga bukan hanya perilaku dan etika, maka ia adalah kitab akhlak. Dan tidak pula hanya hukum dan sosial saja, berarti ia adalah undang-undang. Tetapi Al-Quran berbicara dalam semua itu, baik untuk menghadapi musibah, sakit, pengobatan, hingga kehidupan sesudah mati. Kompleks sekali Al-Quran. Sangat-sangat bisa kita jadikan pedoman. Kesimpulannya bahwa Al-Quran ditambah dengan As-Sunnah menjadi pedoman profesi kontrol Islam karena memiliki pandangan hidup tentang hakikat manusia yang paling komprehensif dan tidak ada referensi apapun yang dapat mengalahkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab ilahi yang dijamin kebenarannya. Kontrol sebagai pendamping konsiliator individu untuk mengembangkan fitrahnya bisa dianalogikan dengan merawat tanaman, yaitu dengan memberikan zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan akar, batang, daun, bunga, dan akhirnya berbuah. Agar tanaman bisa tumbuh subur dan memberikan manfaat bagi penanamnya, maka individu yang menanam perlu mengetahui karakteristik tumbuhan yang ditanamnya. Namun, bukan hanya memberi pupuk yang penting, membasmi hama yang merusak juga penting. Menjadi konselor juga bisa dianalogikan dengan membantu orang yang sedang tenggelam di air. Penolong harus memiliki pegangan yang kukuh agar bisa memberikan bantuan secara aman dan pasti. Jika tidak mungkin ia sendiri yang jatuh tenggelam, gagal menolong, dan atau justru individu ditolong tenggelam semakin dalam. Demikian Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Arif. Bagaimana sekarang Pak di Surabaya? Suasananya cerah Pak? Alhamdulillah cerah Bu, ada hujan. Alhamdulillah. Kalau di Bandung kemarin Pak, alhamdulillah sehari 1 jam. Ya. Alhamdulillah Pak. Perlu Ananda ketahui semua bahwa Pak Dr. Arif ini adalah pengajar di Universitas Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, saya dulu Pak ada sahabat yaitu Profesor Jaitunah. Sekarang masih Pak atau sudah pensiun? Pak Dr. Artani Hasbi, Profesor Artani Hasbi. Pensiun mungkin ya. Oh, sudah pada pensiun ya, Prof ya. Ya. Ananda semua sekarang memasuki termin tanya jawab. Nah, ini saya sudah tadi sudah ada beberapa pertanyaan, Pak, di sini. Nah, saya bacakan yang pertama dari Elis Rani Puspitasari. Nah, ini dari mahasiswa PIAUD. Pertanyaannya, tadi dikatakan bahwa kepribadian itu terbagi menjadi 2, yaitu bawaan dan belajar. Bagaimana jika kita menemukan teman yang sedang mengalami masalah dan meminta tolong kepada kita, tapi masalah tersebut terjadi karena kesalahan dia belajar dari dalam lingkungannya. Kemudian
tindakan apa yang lebih optimal untuk membantunya? Pak, pertanyaannya. Oke. Itu ada di orang nama segala kepikiran, ada di ngomong ngedongeng gitu. Oke. Aku dijawab. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini meskipun dikunci urus mulai ya berubah, apa aja nah gimana dirinya kalau sudah demikian ya disadarkan kalau itu memang apa namanya dia itu terpengaruh oleh lingkungannya, disadarkan bahwa itu tidak baik, ya, diajak mempertimbangkan secara utility negatif dan positifnya, keuntungan dan kerugiannya. Misalnya dia salah bergaul, lah, misalnya ya, salah bergaul. Nah ini disampaikan bahwa itu loh, kalau kamu berteman dengan anak-anak itu kan nggak pernah sholat. Nanti kamu kalau berteman sama anak-anak yang nggak sholat, tidak terjaga waktu sholat kamu, misalnya kayak begitu. Ya, disadarkan. Nah, nanti itu akan ada teori-teori konseling, ya, yang disampaikan sama pemateri sekolahnya. Ini bisa juga menjadi teori, ya, untuk memberikan treatment kepada konseling kita. Misalnya, ya, dengan teori apa namanya, kita mengajak dengan cara relational emosi behavior therapy, ya, pakai miliknya Ennis, ya, rational emosi behavior therapy. Nah, ini mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu yang berubah perilakunya, ya, itu dikarenakan adanya irasional, keyakinan yang irasional, ya, maka dirubah menjadi rasional misalnya. Nah, itu teori-teori yang bisa untuk menjadi landasan treatment, ya, kalau mau dikembangkan menggunakan treatment. Tapi kalau cukup dengan advice, ya, dengan nasihat dari Al-Quran dan Al-Hadis, boleh dan sangat bagus, boleh. Ya. Ambilkan aja dalam Al-Quran dan Hadis. Demikian Bu Ratu. Mic-nya Bu Ratu. Ya Pak. Sekarang pertanyaan kedua Pak, lanjut ya Pak. Yang kedua dari Agnes Nur Aini Muslim dari jurusan PBA. Pertanyaannya, beberapa kali saya mengalami menangis tanpa adanya sebab, sehingga saya suka bingung sendiri dengan keadaan demikian. Apa benar jika demikian saya ini individu yang tidak baik? Lalu bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Monggo Bapak. Oke, jadi kita harus melakukan suatu introspeksi. Ya, kita kalau kita harus mencari akar permasalahannya, ya, prinsipnya
peristiwa yang melatar belakangi. Nggak mungkin orang itu ujuk-ujuk nangis. Ya, tiba-tiba menangis itu nggak ada. Ya, pasti ada peristiwa yang melatar belakangi. Uncertain event. Pasti ada. Itu pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, kalau kita melihat dari pendekatan aspek elitas itu, rasional emosi generasi bahwa orang itu bisa menerima konsekuen perasaan menangis, sedih. Itu sebetulnya bukan karena suatu peristiwanya, tetapi karena keyakinannya, gitu. Ya, misal contoh, ada orang yang melihat makam mesti nangis. Ada orang yang melihat lewat makam, dia nangis. Ya, itu sebetulnya bukan karena makamnya, tapi karena keyakinannya. Ya, keyakinannya barangkali dia punya pengalaman, ya, misalnya dari di antara keluarganya atau kekasihnya yang sudah mendahului dia. Ya, misalnya begitu. Jadi dicari dulu, Mbak, ya. Sebetulnya nangisnya sampean itu karena apa? Saya menangis ini karena apa? Ya, pasti ada. Misalnya mendengarkan lantunan sholawat orang menangis, ya. Ya, artinya apa berarti? Maknanya apa? Nah, karena spiritual, ya, pengalaman spiritual. Nggak ada apa-apa, tapi begitu mendengarkan Mahalul Qiyam, Selanjutnya, pertanyaan 2 sudah dijawab. Sekarang nomor 3 ya Pak. Dari Bima dari jurusan PAI. Pertanyaannya, teman saya suka curhat ke saya dan suka minta pendapat saya juga. Apakah curhat itu juga bisa dikatakan bimbingan konseling? Lalu bagaimana menjadi pendengar yang baik untuk teman curhat kita, sehingga bisa memberikan solusi yang pas untuk teman yang curhat tersebut? Mangga Bapak, ini pertanyaan ketiga. Mohon kepada semua peserta ini dimatikan ya, mutenya dimatikan. Assalamualaikum Pak Arif. Maaf, ini terputus. Oh, gangguan ya Pak. Di pembicara pertama ini kita nanti sampai jam 11.30 dengan Pak Arif di sini ya. Kita tunggu. Oh, gangguan ya Pak ya? Ya. Dilanjutkan nomor 3 Pak, nomor 3. Dan di Bima dari Prodi PAI. Ya. Pertanyaannya,
temannya suka curhat, kemudian, nah, apakah curhatan temannya itu bisa dikatakan bimbingan konseling? Lalu bagaimana Lalu bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik untuk teman curhat sehingga bisa memberikan solusi yang pas untuk teman yang curhat itu? Itu pertanyaannya, Pak, yang ketiga. Oke. Jadi apakah teman yang curhat itu adalah bimbingan konseling? Ya, iya, itu masuk di dalam proses konseling ya. Kalau kita kemudian memberikan treatment, nasihat, ya, berusaha untuk membantu menemukan pemecahan masalahnya. Iya, itu adalah proses konseling, ya, proses konseling. Oke, proses konseling salah satunya adalah memberikan bantuan kepada orang lain untuk menemukan pemecahan masalah, ya. Istilah lainnya itu pengentasan masalah, ya. Kuratif, pengentasan masalah. Kalau bimbingan preventif, ya. Konseling juga berfungsi sebagai fungsi pengembangan. Jadi orang yang sudah menjadi baik, sadar, keluar dari masalahnya, kemudian tetap diberikan nasihat agar dia bertambah menjadi lebih baik lagi. Ya. Itu ya. Tadi kan sudah ada yang mengatakan, ada 4 bidang saya sudah mengatakan ya, 4 bidang masalah yang dimiliki oleh konseling. Yang pertama itu pribadi, sosial, belajar atau akademik, dan karir. Jadi siapapun konseling kita yang menyampaikan masalahnya dengan 4 bidang ini ya, ya ini adalah proses konseling. Itu ya Mas Andi, sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan nomor 3 sudah ya Pak ya. Sekarang dilanjut kepada pertanyaan selanjutnya Pak. Karena nanti keterbatasan waktu, kita lanjut ke nomor 4. Dari Fatia Syamila, nih PBI. Pertanyaannya, bagaimana apabila ada seorang teman yang melakukan self diagnose bahwa dirinya memiliki gangguan mental tertentu, padahal hal tersebut belum tentu benar? Kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi hal tersebut? Mangga Pak. Pertanyaan nomor 4. Jadi sebetulnya ada langkah-langkah ya untuk melakukan proses konseling. Yang pertama adalah diagnosa atau asesmen, ya. Baru kemudian kalau sudah di-asesmen, diagnosa, dinilai apa masalahnya, baru kemudian ditetapkan langkah selanjutnya namanya prognosa. Nah, sebelum kita melakukan langkah selanjutnya di advise atau di treatment atau dibawa ke psikiater, ya, maka tentu kita harus pandai-pandai mendiagnosa dulu. Tidak serta-merta kita menyimpulkan masalahnya konseling, ya. Kalau tiba-tiba ada anak yang marah-marah, membanting-banting, nah, itu jangan dulu sampean yang menangani, itu wilayahnya keamanan, wilayahnya polisi. Sampean selaku konselor, saya konselor Islam, ya. Kemudian sampean datang seperti Superman atau Batman, wah, itu naif, ya. Karena yang kita tangani itu masalah itu
mereka dalam kondisi normal, bisa diajak ngomong, cuma mereka punya masalah namanya KT, ya, kehidupan efektif dari yang terganggu, misalnya gelisah, nggak bisa tidur, ya, suka bersedih misalnya, ya, suka emosi, sering stres, ya, kesulitan menyelesaikan sesuatu, ya, kemudian dia datang kepada kita, kemudian kita berusaha menemani dia untuk menemukan pemecahan masalahnya dengan cara sharing, ya, dia cerita, kita berusaha untuk menyimpulkannya, menyampaikan kepada dia sebetulnya masalahmu ini, nah, misalnya begitu, ya. Nanti besok ada keterampilan komunikasi konseling, ya, ada Bu Retno, ya, itu. Jadi jangan terburu-buru membuat kesimpulan terhadap masalahnya konseling, itu naif, gitu, ya. Harus kita pahami masalah yang sebenarnya. Kalau dia marah-marah atau apa dan sebagainya, kalau bukan wilayahnya kita, silakan aja mereka suruh kepada yang ahli sesuai dengan mereka, dengan masalahnya mereka. Misalnya tiba-tiba suka marah-marah, ya, sampai agresivitasnya itu mencederai orang, nah itu kan bukan wilayah kita, ya, bukan wilayahnya kita itu. Orang tuanya bisa Anda sarankan untuk membawa kepada psikiater, ya, kepada para dokter jiwa, ya, atau ke psikolog lah, ya, ke psikolog. Jangan Anda yang menangani. Oke, demikian Bu Ratu. Ya, terima kasih Pak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyak sekali nih Pak yang bertanya, alhamdulillah. Selanjutnya adalah Hana Habibah Makmun dari Prodi Pendidikan Biologi. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan pembelajaran kepada klien yang sering curhat, yang tidak baik di medsosnya? Karena maraknya sekarang serba dicurhatkan di medsos. Itu Pak pertanyaannya. Nah, kalau ngasih tahu sama temannya, ya jangan juga di medsos, ya jangan di tempat umum. Japrin aja, dijaprin, langsung didatangi, ya, tabayun, laposin, ngapain sih di Facebook, ya. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau orang lain tahu di Facebook, sampai memberikan saran, ya, nanti tersinggung, ya. Sampai japri atau sampai datangi pada langsung pribadinya, ya. Ditanya klarifikasi, ya, tabayun. Mbak, Mas, ya, kenapa kok marah-marah di Facebook, gitu loh, ya. Jangan ada orang lain tahu, karena asas konselor itu ada beberapa di antaranya asas kerahasiaan, kemudian ada asas kenormatifan, nggak sekedar ngomong, ya, misalnya di mobil ada orang yang menangis, ya, atau orang yang mengadaptif perilakunya tidak baik, misalnya, ya, misalnya merokok di mobil umum, ya, kendaraan umum, misalnya. Menurut sampean tidak baik, kemudian langsung sampean nasihati, loh jangan, ya, jangan, ya, jangan, itu di tempat umum. Dan bagi mereka kan tidak masalah, ya. Kalau bagi mereka masalah kemudian datang kepada sampean, ya, minta tolong, saya ini ingin sadar, misalnya, nah baru itu diberikan konseling. Kalau dia tidak minta tolong diberikan konseling atau nasihat,
Kalau itu memang teman akrab, boleh. Tapi sekali lagi, lakukan dengan cara yang rahasia, dari umum, yang normatif, tidak menyinggung di tempat umum. Ya, langsung saja kepada pribadinya. Demikian Bu Ratu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Halimah PAI. Pertanyaannya nih, mengenai kepribadian menurut Bapak, apakah ada orang yang tidak menyadari dengan kepribadiannya sendiri? Jika ada, apakah yang dapat menyebabkan dan bagaimana caranya agar kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan baik? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Apakah ada orang yang tidak bisa mengenali pribadinya? Ya, sebetulnya bisa. Semua orang itu sadar melakukan perbuatannya, ya. Cuma abai saja, gitu. Ya, abai saja. Ada orang yang kayak begitu, ya. Karena terkadang kalau kita mau memandang masalah orang dari pandangan psikoanalisa, ya, Sigmund Freud misalnya, itu ada defense mekanisme pertahanan, ya. Kenapa orang mau menyalahkan orang lain, menyalahkan temannya, gitu loh. Ya, padahal yang salah dia sendiri. Ya, agar dia tidak jelek di hadapan orang lain. Ya Pak, kayaknya ada gangguan lagi kayak nih di Surabaya. Oke, maaf, sinyalnya buruk, sinyalnya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, mangga. Itu jadi ketika orang lain melakukan sesuatu itu sebetulnya dia sadar, dia tahu gitu. Ya, dia tahu. Sama dengan gini loh. Di bulan Ramadan ada orang yang nggak puasa. Dia tahu nggak dirinya itu pribadinya nggak baik, tahu. Tapi memang disengaja abai. Ya, gitu loh. Makanya kan di dalam Al-Quran disindir tadi itu. Tumbung, hukum, nah itu loh. Paham lah ya. Buta mata hatinya, ya, dulu umat gelap hatinya. Karena apa? Karena perilakunya dia sendiri, dia nggak mau menghiraukan perintahnya Allah, nggak mau, gitu loh. Nah, gitu loh ya, gitu. Sadar, orang itu sadar, ya, dalam melakukan itu. Bahkan mereka ketika sendiri, nggak ada teman, nggak ada orang lain, saya yakin mereka sedih, ya, melakukan kejahatan. Pada dasarnya manusia itu kalau dalam eksistensial humanistik, ya, pada dasarnya manusia ini makhluk yang memiliki kesalahan dan sebetulnya mereka menyadari kesalahan itu, ya. Dari kesalahannya itu. Terkadang dia mencari jalan keluarnya itulah, ya, yang butuh orang lain, gitu loh, ya. Oke, makanya hasilnya kalau orang Islam ini
orang-orang yang memiliki kesulitan keluar dari masalahnya. Oke, silakan Ibu Ratu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Nur Laila Cahyani Gumilang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pertanyaannya, bagaimana cara menenangkan teman yang sedang mengalami masalah selain berkata sabar? Karena terkadang sabar ini malah membuat mereka muak dan merasa tidak terbantu. Monggo Pak. Oke. Kalau orang marah-marah ya, orang marah-marah dengan kata-katain, tapi dengan prompting, dengan tindakan, sampai pegang, sampai jauhkan dari barang-barang yang membahayakan buat dirinya dan orang lain, misalnya. Kan biasanya kalau orang marah bawa apa, gitu, bawa alat untuk mukul orang lain atau apa. Nah itu jangan dikata-katain sabar atau apa, segera prompting, pegang dia, ya, peluk dia, ya. Kalau itu memang teman sampean ya, teman sampean kemudian sama-sama perempuannya, ya, pegang peluk dia, ya, tenangkan dulu, ya, jangan dinasihati, tenangkan dulu, dudukkan. Kalau kalian punya minuman, kasih minum dulu, ya, kasih minum dulu. Baru kalau dia sudah tenang, fisiologisnya sudah tenang, baru cari tempat yang enak, ada ngobrol, tanyain psikologisnya, ya. Jadi kalau sudah fisiologis, fisik sudah tenang, ajak ngomong tentang psikologisnya, ya. Kenapa sih kok marah-marah? Ada masalah apa sih gitu. Tapi sekali lagi fisiknya harus tenang dulu, ya, harus tenang dulu. Kalau dia nangisnya harus berhenti dulu, ya. Dalam keterampilan komunikasi konseling nanti kayak begitu. Ada konselor di tengah-tengah cerita masalahnya, dia nangis. Nggak boleh kita ajak ngomong, ya, ditungguin. Kemudian kita dengan teknik respon minimal dengan nonverbal ya, dengan nonverbal, tidak dengan kata-kata, dengan sentuhan, ya, dilus-lus, biar nangisnya sampai turun, ya, dari buah nanti, ya, baru kemudian diajak ngobrol lagi. Ya, silakan Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Deana, jurusan PIAUD. Untuk masalah pengaplikasian Al-Quran. Ini kan konseling secara Islam. Apakah boleh